Dia lari lagi ke kamar. Di situ dia tambah kaget. Lia nggak ada, dan di dinding kamarnya ini ada tulisan TOLONG, tolong. Anjir, gue merinding sih. Gue juga nyeritainnya merinding. Tolong gitu bang. Tolong. Tulisannya bentar. Tulisannya itu seperti dicat dengan, ya gue nggak bilang darah, warna merah darah. Nah setelah itu dia pingsan di situ juga kata dia. Saya nggak ingat apa-apa. Oke. Dia nggak ingat apa-apa. Nah paginya dia kebangun sama ketukan pintu. Kata dia mungkin sekitar jam 5:30 gitu ya, 5:30 atau apa, masih agak gelap gitu. Sambil panggilan, panggilan Ira. Ternyata ibunya udah balik lagi. Ibunya pulang karena si neneknya ini membaik lah gitu. Dia pulang sama adiknya. Nah kan diboncengin motor sama adiknya. Nah si Ira ini lari ke pintu depan, bukain pintu, terus nangis sambil meluk ibunya sama adiknya ini. Ibunya kan kaget. Ya kamu kenapa? Ya nggak bisa ngomong sih. Ditarik setengah paksa gitu loh ibunya ke kamarnya. Iya, kamu kenapa toh gitu. Nah, sambil nunjukin itu bu, itu apa kata ibunya itu, sambil nunjukin tulisan. Dan aneh, tulisannya hilang, nggak ada. Tulisan tolong itu. Tulisan tolong itu nggak ada. Tulisan tolong itu nggak ada. Ya masih tetap nangis tuh. Ya pokoknya panik lah mungkin ya si ibunya. Dibawalah ke ruang tamu, didudukin gitu karena nggak jauh gitu kan, ya kamar ya ruang tamu di depannya gitu. Pas di ruang tamu si Ira ini ngeh lagi, karena ngehnya ngelihat 2 gelas air dan itu masih utuh. Ya artinya kan dia nyiapin air, berarti bener tadi malam ada orang yang datang dan emang tidur sama saya, dan memang yang satu yang cowok tidurnya di kamar adiknya. Di situ kan pingsan lagi bang katanya. Dia tuh pingsan lagi lah karena ngelihat gelas air itu dan inget kejadian semalam. Artinya bukan mimpi gitu ya. Artinya bukan mimpi, pingsan lagi bang. Ya dia kebangun dari pingsannya itu. Di sekelilingnya udah banyak orang, ya tetangga, ya saudara gitu kan dikelilingin. Nah dikelilingin, setelah itu dia cerita kejadian yang tadi malam dialamin gitu. Kejadiannya gini gitu kan. Ya sampai akhirnya ada satu orang saudaranya yang berinisiatif manggil seorang yang dituakan di kampung gitu. Nah, ya diobatin lah ceritanya gitu bang. Diobatin, ya memang mungkin ada gangguan, ya entah dari yang tadi malam itu benar kejadiannya seperti itu gitu. Nah sampai situ dia ingat lagi untuk menghubungi 2 sahabatnya ini, dan tetap nggak bisa dihubungin lah. Tetap nggak bisa dihubungin. Nah, tetap nggak bisa dihubungin karena besok dia harus masuk kerja gitu kan, besoknya harus masuk kerja. Akhirnya dia telepon lagi atasannya, ceritain kondisinya gitu kan. Kata atasannya nggak bisa gitu kan, ya besok harus sudah masuk kerja lagi gitu kan. Akhirnya tadinya dia minta cuti ini untuk datangnya ke rumah si Lia gitu loh, untuk datang ke rumah Lia atau ke rumah Salman gitu kan, pengen memastikan kondisinya. Tapi karena nggak bisa, ya dia akhirnya berangkatlah kerja kembali ke Cikarang. Tapi sebelum berangkat kerja dia ngutus adiknya, kamu ke rumah Lia atau ke rumah Salman cari tahu kondisinya seperti apa gitu. Artinya dia tetap nggak punya pikiran aneh-aneh kan, ya pokoknya cari tahu lah di sana. Nah singkatnya dia balik ke Cikarang kerja, ya walaupun dengan konsentrasi yang tetap mikirin teman-temannya ini, nggak konsentrasi lah kerjanya gitu kan. Nah dia dapat si pagi katanya, terus pulang sore, balik ke kontrakan. Ya jadi punya kontrakan itu rumah katanya kamarnya 3 ya,
kontrak sama teman-temannya itu, jadi sama dia berlima. Nah kebetulan teman-temannya itu lagi ngumpul di kontrakan di sambil nonton TV lah gitu. Nah ada teman sekamarnya dia namanya Ratna, orang Banten katanya, yang lihat kondisi si Ira, dan si Ira ini udah cerita gitu, lu kondisi lu gimana gitu. Gak apa-apa kata si Ira. Nggak lama pas duduk gitu, belum masuk kamar dia, HP-nya bunyi, kabar dari adeknya. Ya kak, sing ikhlas ini gitu bahasanya, yang ikhlas lah. Ternyata si Lia dan Salman ini sudah meninggal. Meninggalnya itu pas perjalanan mereka dari Bandung ke tempat reuni. Kecelakaan tunggal. Itu kejadiannya menurut kabar yang dia terima dari adiknya, mungkin dari keluarganya atau dari polisi gitu. Itu kejadiannya sekitar jam 9-an pagi. 9 sampai jam 10 pagi. Kejadiannya mereka kecelakaan dan meninggal di tempat. Gitu, Bang. Di situ dia nyerita lagi, pingsan lagi, Bang. Setelah mendapat berita itu dia pingsan lagi. Ternyata yang ngedatengin dia pada malam itu, paginya kan reuni dulu tuh, nggak datang. Malam dia didatangin kedua sahabatnya ini, ya udah meninggal paginya, kecelakaan. Tuh. Setelah ini sampai situ ya. Setelah tulisan tolong itu artinya apakah ada pesan lain, adanya nyampein sesuatu atau enggak ke Ria gitu kan? Kan soalnya iya, kalau ada indikasi tulisan tolong artinya kayak model masih penasaran gitu. Ya itu. Nah ketika ditanya itu ternyata gini Bang, setelah ditelusuri mereka itu nggak ada apa namanya identitas. Artinya mungkin mereka nggak bawa identitas gitu loh Bang. Ketinggalan atau apa kita nggak tahu, tapi HP bawa. Nah HP-nya di password, jadi mungkin agak sedikit lambat si polisi atau warga di situ untuk memberitahu ke keluarganya. Terkait tulisan tolong itu ya sampai sekarang dia juga nggak ngerti. Kejadian tahun berapa itu kan? 2012. Berarti baru 10 tahun udah ya? Iyalah, 10 tahun. Nah, si tersebut kan namanya Ira. Ira itu udah cerita sama Kang Indra kan baru berarti ya? Baru beberapa. Itu dari mulai 2012 sampai tahun 2021 atau 2022 Kang Indra dengar cerita ini, dia pernah nggak dimimpin atau didatengin lagi segala macam sama sosok dua temannya itu? Kalau sama Salman itu nggak, lebih ke Ira. Oh. Dia sering beberapa kali katanya dimimpiin gitu kan. Ya kalau orang di kita kebiasaannya kalau dimimpiin itu setelah tahu kejadiannya seperti itu nyekar ke makamnya gitu kan sambil ngedoain. Cuman dia lebih kayak berpesan nitip ayahnya gitu lah. Karena ayahnya kan tinggal sendiri Bang. Ibunya kan sudah meninggal. Ayahnya Lia itu tinggal sendiri. Ibunya udah meninggal, kedua kakaknya di Jakarta, satunya di Jakarta, satu di Jepang. Ini, maksudnya si Lia justru mengingatkan ke Ria bahwa mungkin nitip jaga ibumu gitu ya. Jaga bapak, ya mungkin seperti itu, jaga ibumu. Gitu. Karena kebetulan kalau si Lia ini ibunya yang meninggal, kalau Ira bapaknya yang meninggal. Gitu. Iya, pernah. Tapi lu pernah sendiri nggak ngalamin kejadian kayak gini? Artinya ngalamin gimana? Yang hal persis kayak gini? Enggak sih Bang. Kalau gue pernah, cuman nggak kepikiran untuk diceritain di YouTube. Gue pernah kan kayak gitu kan? Iya, maksudnya lu didatangin teman yang meninggal nih? Berbulan-bulan. Gimana jadi tuh? Gantian gue yang nanya nih. Iya. Temen gue nggak berani nyebut nama asli ya, cuman temen SMA gue. Jadi gue tuh dulu waktu SMA deket banget sama dia karena gue kan hobi main bola.
Dia juga hobi main bola, jago banget dia main bolanya. Terus dia tuh bukan anak sispala gitu, bukan anak pecinta alam, tapi hobinya kayak backpackeran gitu, jalan kemana. Dan pengetahuannya saat seumuran gue waktu masih sekolah ya, dia tuh udah bener-bener jauh di atas gue secara ilmu traveling lah, mungkin ilmu jalan ke sono jalan ke sini. Dia tahu banget caranya gimana biar pergi dengan murah segala macam. Nah, lepas sekolah sudah lulus bertahun-tahun, mungkin sudah 10 tahun lah, 10 tahun nggak pernah kontak gitu kan, bertahun-tahun udah nggak pernah kontak. Artinya gue 2001 sampai dengan 2010-an itu, 2011 atau 2011-an itu gue ketemu lagi ya sama dia. Ketemu langsung. Gue lagi naik motor, dia naik motor papasan. Cuman karena teman lama kan, ibaratnya gue teman deket banget sama dia. Gue sebutlah bro lah gitu ya. Bro, gue minggir langsung. Berharap dia muter. Dia lurus. Gue putar balik, gue kejar. Kamu, minggir bro, minggir. Ngobrol, rumah lu di mana? Rumah handphone dong. Wah, gue nggak ada handphone gue. Oh yaudah, rumah lu di mana? Ada di sana. Yaudah yuk, gue tempat lu dulu. Biar nanti gue habis cabut gue main tempat lu. Biar tahu. Ajaklah gue main ke rumah dia. Sekitar 15 menit dari tempat gue tuh, dari Jatimulya, tol timur Bekasi. Nah, gue papasannya di depan Jatimulya tuh, ketemunya di situ. Gue ke tempat dia, daerah Pengasinan, masuk ke situ, ngobrol, waduh bro, nggak lama lah gue ngobrol, sekitar setengah jam, terus gue cabut karena ada kepentingan kan, ada keperluan. Lama gue pulang lah ya. Selang 2 hari gue main lagi ke sana, nggak ada orangnya, kosong. Dia ngontrak di satu rumah, kosong, di satu kontrakan lah gitu, kosong. Gue pergi lagi kan, terus serang beberapa hari lagi gue situ lagi, kosong gitu kan. Orangnya pergi mas, gitu, udah lama nggak pulang. Oh gitu, yaudah makasih, gue cabut. Ketemu lagi di jalan, dia punya handphone. Gue udah punya handphone. Oh yaudah, nomor lo gitu. Nah, dari mulai dia punya handphone itu, sering kontak kan gue, sering kontak, sering WhatsApp segala macam. Akhirnya sering ketemu, ngopi gitu kan. Ngopi, gue ajak main futsal bareng. Pokoknya main futsal, ngopi, pokoknya berbulan-bulan. Nah, suatu hari bukan acara reuni nih, acara futsal bareng sama teman-teman sekolah. Teman-teman sekolah dulu, udah 10 tahun lulus, ketemu nih main futsal. Nah, main futsal itu ada teman gue yang bilang, bro, sini udah meninggal. Innalillahi. Gue ini lah nggak dengar dia ngomongin siapa nih, kawan gue yang satu. Gitu kan rame lah, ada sekitar 15 orang kan gitu kan. Siapa? Udah lama, ada sekitar 6 bulan atau 4 bulan yang lalu lah gitu. Gini. Sini. Lah, lu tahu dari mana? Iya, gua kan tetangganya dia. Kata dia gitu. Rumahnya di Wisma Jaya, daerah Duren Jaya tuh, Wisma Jaya gitu. Daerah Duren Jaya Bekasi. Ya, gua temennya dia. Temen tuh ya dekat tetangga lah, dekat. Jadi kondisi apapun yang terjadi di rumahnya ya tetangga tahu lah kan gitu. Jadi 4 bulan yang lalu gitu kan. Oh gitu, emang kenapa meninggalnya? Sakit. Nah sakit, cuman setahu gua dia mulai sakit dari mulai mau lulus SMA. Badannya awalnya seger gitu, seger banget sampai kurus kering dan membungkuk. Gua nggak tahu sakitnya namanya sakit apa. Cuman dia masih bisa main bola, masih bisa kayak gitu. Nah pas habis selesai gua misal ya ngobrol lah, nimbrung ngomongin siapa sih? Si A lah gue sebutnya, si A. Kapan lo? Gua ini kesini masih ngajak dia. Gue gituin. Lu bener lo, udah meninggal 4 bulan yang lalu. Enggak. Gua ambil handphone gue kasih lihat chattingan nih kan. Terus gua kasih lihat chatting, ngobrol gue berbulan-bulan chattingan. Berarti kontakannya malah lama bang. 4 bulan gua. 4 bulan tuh. 4 bulan hampir chattingan, terus bingung kan dari situ. Kalau ngebuatnya kita ke rumahnya, kontrakannya habis futsal lah itu, selesai jam 11 malam rame-rame gue ke sana ke kontrakannya, nggak ada. Emang udah meninggal? Bukan, maksudnya nggak ada tuh, kosong. Udah lama nggak pulang-pulang katanya.
kata tetangganya. Terus yang punya kontrakan datang, kenapa mas? Ini bu mau nanyain teman saya ini yang ngontrak di sini. Namanya siapa? Anaknya kayak gimana? Ditanya. Soalnya gue datang ke rombongan. Ada keperluan apa? Ditanya detail kayak gitu. Saya teman sekolahnya, cuman lama banget pengen ketemu. Nah ini dapat kabar kalau dia sudah nggak ada 4 bulan yang lalu. Kata dia gitu. Enggak ada. Masa sih bu ada? Iya. Kalau saya mah ya bukannya sering tapi pernah beberapa kali lihat katanya. Nah terus dia tuh baru sekitar 10 hari yang lalu bayar kontrakan. Diambil buku kwitansi si ibu kontrakan ini. Bukti. Dan ada tanda tangannya dia gitu. Akhirnya tuh kita minta buktinya. Bayar terakhirnya kapan? Kita datang ke rumahnya. Mastiin cuy. Ya bukan malam itu, besoknya kita datang rame-rame ke rumahnya, mastiin. Bener nggak ini? Ya memang sudah meninggal 4 bulan yang lalu. Punya bukti-bukti atau ijazah atau apa, ada tanda tangan dia nggak? Ada. Kenapa? Ini soalnya ibu kos. Saya tuh ketemu dia bu dari 4 bulan yang lalu dan sering ketemu, sering ngopi bareng, sering ngobrol kayak gitu. Pas dilihat dikeluarin ijazah tuh kan ada tangan tuh. Gue samain sama buku kwitansi sama. Lu bayangin. Dari situ, dari mulai kejadian hari itu, gue masih penasaran. Sering akhirnya gue ke rumah itu tapi nggak pernah datang lagi. Lu coba hubungin nomornya itu. Itu udah nggak bisa. Pokoknya sejak kejadian malam itu udah nggak bisa. Gue dibongkar tuh sama ibu kos. Karena bu bener bu dari pihak keluarganya bilang udah meninggal 4 bulan yang lalu. Gitu kan. Dibuka kontrakan. Kosong bu. Yang ada cuma tanah merah, kain sama bunga. Di kamar? Di pojokan. Ibaratnya kalau anjir ini. Jadi kalau lo masuk kontrakan bedeng itu begitu buka 1 ruangan, 2 ruangan, dapur, kamar mandi. Jadi terbagi jadi 3 gitu kan. Jadi di ruangan tengah kosong, kayak kontrakan kosong aja. Di ruangan depan kosong, di ruangan tengah itu persis tempat naruh tempat tidur itu di bawahnya ada gumpalan tanah merah, kain kafan, cuman nggak besar, kain kafannya sepotongan kayak gini, sama bunga. Layaknya kayak perlengkapan orang meninggal lah. Ada bagian tanah, ada kain kafan, ada bunga. Dan itu masih baru. Masih basah lah gitu. Masih basah lah, masih baru. Oh ibu kontrak kambing lah. Terus yang keluar masuk siapa? Yang bayar kontrakan siapa? Nah itu. Jadi emang hordeng selalu tertutup. Anaknya pendiam katanya. Jadi tetangga nggak pernah ngobrol. Memang agak introvert ya, dia kan seperlunya lah gitu. Seperlunya gitu. Nah, cuman tuh ditanya sama tetangganya, saya mah nggak pernah ngeliat katanya. Selama saya ngontrak di sini katanya, waktu pertama dia datang aja masuk, habis itu udah nggak pernah lihat lagi. Kosong aja sangganya. Tetangganya sebelah, kata yang tetangga yang kan namanya kontak panjang. Saya mau pernah ngobrol katanya. Kapan pak? Ya baru 2 minggu yang lalu masih ngobrol katanya. Dia bilang ada kebutuhan ke Lampung. Jadi dia tuh masih punya keluarga di Lampung. Gue pernah mancing sama dia di Lampung. Pernah waktu SMA gue pergi ke Lampung cuma buat mancing dan main PS. Ingat banget. Terus balik lagi gue Bekasi. Pernah gue kejadian kayak gitu. Ya itu gue bilang itu anak backpacker, benar-benar anak backpacker. Jadi kejadian yang kayak gitu tuh gue alamin sendiri tanpa sadar selama 4 bulan. Karena gue ngerasa sohib banget waktu sekolah. 10 tahun nggak ketemu, terus begitu ketemu kan kangen coy. Begitu ketemu kan cocok lagi ngobrol, main futsal. Apapun itu kita lakuin bareng-bareng, ya ngopi segala macam gue lakuin. Nggak ada kejanggalan. Terus teman-teman yang sempat main futsal bareng setelah dia meninggal ya, kan main futsal agak banyak orang ya. Yang lain ketika ditanya misalnya, ya ngeliat. Jadi namanya orang udah lepas 10 tahun ya. Ada yang mungkin sudah nikah, ada yang ya udah pergi kemana-mana gitu kan. Jadi emang bener-bener lost contact, sedangkan meninggalnya baru 4 bulan yang lalu. Nah, namanya baru ketemu kan, kita main bola gitu kan,
kita ngomongin, oh harusnya sini datang. Nah terus baru nyeletuk lah nama si A itu disebut karena dia jago main bola cuy, jago main bolanya. Makanya kalau kita main bola tuh kalau udah dia asik, seru ngelihatnya karena keren main bolanya. Gue bilang, ya Allah kok bisa kayak gitu ya, 4 bulan. Dan bener-bener 4 bulan gitu. Itu gue kejadian berarti sekitar 2011 salah. Jadi 11 tahun yang lalu lah kejadiannya. Jadi gue lulus sekolah 2001. 2011 tuh baru gue ketemu sama dia, terus ya tahu dia udah meninggal 4 bulan yang lalu. Gila. Ya tidak ada yang menakutkan, tapi maksud gue Ya menakutkannya setelah kejadian, setelah tahu. Pas tahu, anjir terus selama 4 bulan ini gue ngopi sama siapa? Sampai kayak gitu. Oke, udah beres. Udah pokoknya udah selesai gitu, selama beberapa minggu ngopi lagi lah gue. Ke tempat yang gue biasa ngopi sama dia. Ngopi, duduk. Terus ya udahlah duduk gitu, gue pesan kopi. Temen lo mana, we? Ditanya. Wah, teman gue yang mana? Yang biasa sama lo, ini yang datang ya agak bungkuk pakai kacamata. Oh itu, nggak datang gue gitu. Ya gimana mau datang? Dia udah meninggal. Kapan, we? Meninggal gitu kan? Loh, kapan lo emang? Lo kapan terakhir lihat dia? Gue gitu kan? Ya, baru semalam ke sini katanya ngontek lo nggak bisa. Dia datang sendiri ngopi. Katanya. Kapan? Tadi malam. Lo tau nggak, akhirnya gue pengen ngomong dia udah meninggal 4 tahun yang lalu, gue nggak berani ngomong, gue diem. Oh ya wis, gue semalam gue sibuk Ke si ibu warungnya. bukan ibu warung, masih anak muda juga. Karena yang punya warung kafe, kafe tongkrongan gitu kan. Jadi bukan kafe besar sih, emang tempatnya enak lah karena yang punya anak muda, yang jaga anak muda gitu. Udah ke situ. Oh ya wis, kenapa alasan gue nggak bilang dia sudah meninggal? Karena gue takut mereka pada ketakutan. Kedua, takutnya mungkin mengganggu aktivitas jual beli kopinya lah di situ. Gue lebih pilih diem gitu aja. Ya nggak tahu kalau misalkan dia nonton video gue nih, dia mungkin kampret-kampretin gue ya, si kampret nggak ngomong-ngomong gitu ya. Tapi yang jelas sampai sekarang gue nggak ngomong sama teman gue yang buka kopi di situ. Berarti udah 11 tahun ya itu berjalan. Kalau sampai sekarang, yang jelas kedai kopinya masih ada, masih buka. Gue lo boleh ke Bekasi, gue sempetin ngopi di situ. Kalau misalkan sampai detik ini dia masih ngopi di situ ya, karena dia suka kopinya di situ. Karena waktu ngopi, gue beberapa kali pindah, akhirnya gue mutusin menetap ngopi di situ sama si kawan gue ini. Karena dia bilang, wah udah jangan pindah lagi lah, enak gue ngopi di situ. Udah. Artinya kedai kopinya enak. Ya, kedai kopinya enak. Gue. Tapi kalau sampai ketemu dia, artinya gini cuy. Yang lihat dia bukan gue doang kan? Iya. Ayam jam segini lagi, belum subuh ini. Oh, nanti kayak cerita rawu bro, ayam dulu tadi komplain. Tadi gue di dalam udah ngomong sama aku, ya, jam segini udah ada suara ayam. Ya wis lah, pokoknya kurang lebih cerita gue kayak gitu. Teman-teman, wah yang nutup gue ya, lupa ini channel gue. Iya lu lah. Iya, habis tadi barusan gue yang cerita. Nggak apa-apa. Jadi 2 cerita dalam 1 cerita ini. Iya benar. Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya pengen ngobrol lagi, pengen ngobrol lebih panjang, tapi karena bunyi ayam sudah kokoroyok, artinya sudah agak pagi nih kita. Terima kasih banyak. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu support channel Sama White Venture dan Panca Kaki. Jadi biar imbang lah subscribernya ya, biar Panca Kaki ya minimal sama gue selisihnya 1.000 nggak apa-apa lah. Jangan amin. Jangan sampai selisih 150.000 kejauhan gitu. Ya teman-teman, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya sekali lagi pada Sama White Venture, dan tunggu brand dari kita. Betul. Oke. Terima kasih teman-teman. Kang Indra, ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih bang. Nggak ada. Cuman lebih ke ngajak aja. Yang kita obrolin, kita ngopi bareng, bukan ngopi bareng ya. Kita buka bersama. Oh iya, insya Allah. Jadi pembacaan, salah satu pembacaan Al-Quran yang gue lakukan dalam ekspedisi 30 Gunung 30 itu dilakukan di Gunung Gede di saat bulan puasa. Jadi rencananya begitu gue turun dari Gunung Gede, gue akan langsung menuju ke Maleber. Dan di Maleber itu juga insya Allah dibarengin sama kegiatan buka puasa bersama bareng anak yatim dan jompo.
juga ada Santunan yatim. santunan anak yatim dan jompo. Rencananya juga kalau teman-teman berkenan untuk bisa camping bareng, kita akan tarawih bersama dan sahur bersama ya kan. Habis itu ditutup sholat subuh berjamaah, paginya teman-teman bisa pulang. Itu aja. Tiketnya nggak akan mahal kan? Karena gue cuman buka untuk ya lu masuk tiket situ berapa sesuai dengan harga normal, terus patungan untuk sewa tenda, patungan untuk sewa sleeping bag. Artinya biar teman-teman datang ke situ udah nggak perlu bawa repot-repot bawa tenda segala macam. Jadi datang bawa keluarga, bawa anak, bawa istri segala macam, datang ke situ bobo manis, makan sudah disiapkan segala macam, nggak pulang. Itu aja sih Kang ya. Doain ya kita lancar-lancar dan terima kasih banyak. Jangan lupa lagi like, comment, and share video-video dari Sama White Venture dan Panjat Kaki. Jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman dari Panjat Kaki. Terima kasih teman-teman. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.